Waqad hasara at-Tabari. Nah, ini sudah mulai akan disampaikan. Dan Imam at-Tabari telah meringkas rahimahullah taala hadil mas'alah, pada masalah ini fi arba'ati aqwal, pada 4 pendapat. Dzakaroha anhu, dzakaro, beliau dzakaro anhu, telah menuturkan daripadanya siapa? Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani itu menyebutkan pendapatnya dari at-Tabari fi kitabihi Fathul Bari. Dan 4 pendapat Imam Tabari tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang sangat terkenal, 13 jilid nih, ya, ini termasuk kitab yang terbesar yang pernah saya miliki, yang awal saya miliki, ya itu. Dulu harganya murah sekali, 360.000 dulu, sekarang udah jutaan, ya itu. Saya beli tahun 80-an, ya itu. Sampai sekarang masih awet karena jarang dibaca. Dibuka ketika diperlukan, ya. Alhamdulillah, ya. Pernah saya fotokopikan tentang pendapat ini. Inda syarhihi, ini ketika beliau menjelaskan li hadisi Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini sudah pernah saya bacakan di waktu Ramadan dulu, masih hidup Bapak Effendi Jabir Shah, ya ini. Waladhi fihi, dan apa yang ada di dalamnya al-amru biluzumil jamaah, yaitu tentang perintah untuk menetapi jamaah. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, ya itu di dalam kitab apa tadi? Fathul Bari, ya. Jangan Fathul Bari, jangan ya, nanti ketawakan orang. Fathul Bari, ya, pembuka alam semesta. Bari itu dunia, ya ini. Nah, itu kalau bari kebaikan atau daratan, ya. Fathul Bari, ya ini. Yang katakan bari itu orang-orang yang cerdas, ya ini. Orang-orang yang baik. Nah, Ukhtulifa, berkata Imam at-Tabari di dalam kitab apa tadi? Fathul Bari. Fi hadal amri, pada perintah ini. Wa fil jamaati, dan pada jamaah. Faqala qaumun, maka berkata kaum, satu kelompok manusia. Huwa, ini adalah perintah lil wujub, yang berarti wajib, harus. Jadi amrunya yang talzamu jamaatal muslimin, ya itu adalah menurut Imam Tabari perintahnya perintah wajib. Maka ketika saya membuat contoh tentang amr di dalam buku saya Usul Fikih, ini jarang yang dibuat karena biasanya kan amr wa aqimus shalah, saya ambil wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu ya. Menurut Imam at-Tabari perintah itu wajib. Loh. Sementara yang dimaksud al-jamaah adalah sawadul a'dham, kelompok yang besar. Loh, ya. Jadi tentang perintah berjamaah hukumnya apa Pak Iri? Wajib. Tentang apa yang dimaksud jamaah apa? Apa? Kelompok yang besar. Udah itu dulu ya. Nah, kelompok yang besar nanti akan dibahas juga. Apa sih yang sebetulnya dengan kelompok yang besar? Loh, apakah seperti pemahaman politis, yaitu mayoritas atau bagaimana? Nah, itu perlu penjelasan, ya. Biasanya langsung, pokoknya yang banyak yaitu jamaah. Nanti dulu ya. Ini belum sampai pada babnya. Ila an qala. Nah, sampai beliau Imam at-Tabari berkata, wa qala qaumun, dan berkata satu sebagian manusia, al muradu bil jamaati, yang dimaksudkan dengan al jamaah adalah siapa? As-sahabatu duna man ba'dahum. Ingat pakai man ya, yaitu para sahabat, bukan orang yang sesudah mereka, bukan.
Jadi jamaah adalah sahabat yang sesudah mereka bukan jamaah. Lah, maka hadisnya akan jelas. Ma'ana alaihi washabi. Ini kalau yang menjelaskan saya ya ini. Bukan. Nah, maka hadisnya kan atau kita semua yang kita pahami kan jamaah ini yang apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat, tabiin tidak masuk. Nah, kan yang kita pahami begitu, itu nggak Ferry? Nah, kita itu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh apa? Para sahabat. Nah, lagi waqala qaumun, dan berkata kaum, ya artinya orang lain. Al muradu bihim ahlul ilmi. Nah, yang namanya jamaah adalah apa? Orang-orang yang berilmu. Jadi yang goblok-goblok bukan jamaah. Nah, kenapa? Li'anna Allah ja'alahum hujjatan 'alal khalqi. Karena Allah menjadikan mereka ahlul ilmi itu sebagai argumen, hujah atas semua makhluk. Wa nasu tabaun lahum, dan manusia ngikuti mereka fi amriddin, dalam urusan agama. Jadi yang dimaksudkan jamaah adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Kenapa? Karena ulama inilah yang Allah jadikan sebagai hujahnya atau yang untuk menjelaskan kepada manusia. Kalau tidak ada ulama, ya akan sulit kita memahami apa yang disampaikan atau yang dikehendaki oleh Allah. Dan manusia biasanya memang seharusnya ngikuti mereka. Benar nggak Pak Uzaifah? Yang diikuti siapa? Ulama kan? Nah, tentu nanti jangan kita bahas lagi ulama itu yang mana. Ini lagi ya, ini masalah lagi ya. Udah, ini terima dulu lah ya, begitu. Nah, qala At-Tabari. Nah, sekarang kesimpulan Imam At-Tabari. Yang kemarin tanya nggak ada lagi orangnya. Pak Iman kemana nih? Ya ini. Nah, ya kalau ada nih, nah besok nggak bisa tanya lagi. Ya ini. Qala At-Tabari. Wassawabu, dan yang benar. Nah, benar menurut manusia itu namanya shawab. Ya, kalau menurut Allah al-haq. Ya itu. Anal murada, bahwasanya yang dimaksudkan minal khobari dari hadis. Khobar itu hadis. Biluzumil jamaah, untuk menetapi jamaah adalah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi, yaitu orang-orang yang taat kepada orang yang mereka bersama-sama mengangkatnya sebagai amir, sebagai pimpinan. Nah, itu kesimpulan siapa? Imam At-Tabari ya. Jadi yang masuk jamaah adalah orang-orang yang mentaati pimpinan yang mereka angkat. Itulah yang namanya jamaah. Faman nakatha an bai'atihi, siapa yang merusak bai'atnya, kharaja anil jamaati, dia keluar dari jamaah. Jadi yang belum jangan masukkan ini. Misalnya ada orang belum mengangkat saya sebagai imam, ya nggak apa-apa. Ya itu. Yang disebut merusak itu adalah orang yang baiat pada saya, dia keluar. Nah, itu baru merusak itu namanya. Yang belum jangan dihukumi. Wong dia mereka tidak istama'u ala takmiri. Mereka tidak sepakat untuk mengangkat saya sebagai amir. Ya nggak apa-apa. Ya itu. Jangan kemudian dipaksa-paksa. Agama bukan apa? Paksaan. Bahkan dihukumi apa? Kafir kamu. Karena tidak menjadikan saya sebagai imam. Nggak begitu, ini yang membuat ribet. Ya itu. Mengkafirkan orang yang di luar apa? Kelompoknya. Nah, kecuali kalau Pak Nur Hamid kan beat saya. Nah, kemudian ngerusak beat, keluar tuh dari apa? Jamaah. Gitu ya. Apa? Nah, lanjutkan sendiri. Ya, jangan dihukumkan pada orang-orang yang nggak tidak mengangkat seseorang sebagai amir. Nah kan jelas ya ini menurut saya ya, tapi kalau menurut para hewan macam-macam dia kan